Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Sidik Gelar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan, terutama pencemaran lingkungan air. Sebelum masuk ke inti materi, kita akan bahas dulu definisi dari pencemaran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Nah, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, jika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Oke, sekarang kita masuk ke inti materi. Di sini kita akan membahas tentang pencemaran air. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau maupun rasanya, ditandai dengan timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Endapan, koloid, dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri, baik obat-obatan dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Apabila kadarnya telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi tubuh, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Oke, sekarang kita bahas tentang faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama itu adalah limbah industri. Limbah industri dapat berupa logam berat yang sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Yang kedua, limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini sering kita lihat merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan atau rumah tangga, seperti limbah rumah tangga pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Yang ketiga, yaitu limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Nah, hasil dari limbah yang berada di air mengakibatkan meledaknya organisme air, sehingga tanaman seperti eceng gondok dan ganggang di permukaan air tertutup dan sirkulasi oksigen serta sinar matahari terganggu karena tadi di permukaan air itu munculnya tumbuhan eceng gondok dan ganggang sehingga tertutup permukaannya yang mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis di dalam air, sehingga proses tersebut dikenal dengan eutrofikasi. Anak-anak kalian bisa lihat di gambar ya, tadi masih ada. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ciri-ciri pencemaran air. Di sini kita akan bahas ciri-cirinya. Yang pertama yaitu terjadi perubahan pH. Tingkat keasaman atau pH optimal untuk kehidupan organisme antara lain 6,5 sampai 7,5. Limbah industri, rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen, sehingga pH air akan berubah, mungkin di atas 7,5 atau di bawah 6,5. Hal ini akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Selanjutnya yaitu perubahan warna, bau, dan rasa. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Oke, selanjutnya, sekarang kita masuk ke dampak pencemaran air. Kita akan membahas bagaimana sih dampaknya bagi kehidupan kita, bagi lingkungan, dan juga bagi kesehatan. Yang pertama, yaitu penurunan kualitas lingkungan.
pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Yang kedua, gangguan kesehatan air. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air, limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga, yaitu mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Nah sekarang, tadi kita sudah sedikit membahas beberapa dampaknya bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan. Sekarang bagaimana cara menanggulangan pencemaran air? Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam-kolam pengelolaan air limbah yang tercemar bahan organik pekat dan kolam pemusnahan mikroorganisme patogen. Jadi sebelum limbah tersebut dibuang ke sungai, maka itu harus diolah terlebih dahulu dalam kolam stabilisasi sehingga tidak mengganggu organisme di dalam air. Yang kedua yaitu pembuatan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan lanjutan. Merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter saringan dan bak sedimentasi. Merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan pengolahan lanjutan dari pengolahan kedua yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat dan fosfat serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang terakhir yaitu pengelolaan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Pengolahan dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau yang ada di sekitar tempat tinggal. Kemudian dialirkan tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Jadi sebelum dibuang ke sungai ataupun ke pembuangan umum, lebih baiknya dikelola terlebih dahulu. Nah, di situ sudah terlihat ada contoh gambar bagaimana alat untuk mengelola limbah air. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pencemaran air di lingkungan. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran di udara dan di tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.